Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Innal hamdalillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan man kharaja li talabul ilmi dakhala al jannah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah walimatul Isra wal Mi'raj. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa rahimakumullah. Pada pagi menjelang siang ini, doa yang paling indah dan pantas yang keluar dari lisan kita adalah ungkapan syukur alhamdulillah, di mana kita semua saat ini Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang paling berharga Bapak Ibu dan Saudara adalah kenikmatan iman, Islam, ihsan kita. Sehingga dengan nikmat semua itu Allah takdirkan, Allah kumpulkan di majlis yang mulia ini semata-mata kita mengharapkan ridha Allah. Insya Allah berdoa kita kepada Allah, duduknya kita di majlis ini akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah sebagai bukti kita mahabbah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling bil khusus kita hormati Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kita, Bapak Ismail, senantiasa memimpin desa Umbul Limus ini berkah, selalu diberikan kelancaran di dalam memimpin masyarakatnya. Kemudian juga akan ditambah iman Islamnya, dimurahkan rezekinya, kemudian ditambahkan umurnya yang bermanfaat. Juga kita doakan insya Allah istrinya nambah lagi. Amin. Kuat hajong nih. Jangan. Ya maksudnya satu aja, satu di sini, satu di Teluk, satu di. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita semua adalah dalam rangka memperingati salah satu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang tidak bisa diterima dengan akal.
hanya orang-orang yang mampu mempunyai keimanan yang kuat di dalam kalbunya, maka dia mampu menerima perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi ini. Tapi kalau orang-orang yang tidak mempunyai iman, kemudian hanya diakal-akalin, apa iya Muhammad itu bisa terbang ke langit? Apa iya Nabi Muhammad itu bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan begitu waktu yang sangat singkat? Ini kalau pikiran kita dengan akal nggak bakal nyambung. Tapi karena Allah yang berkehendak, Allah yang mau, apapun bisa terjadi Bapak dan Saudara. Bahkan sering kita baca ayatnya, hampir setiap malam Jumat ayat itu dibaca. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah punya mau, Allah sudah keinginan, apapun bisa terjadi. Hadirin rahimakumullah. Termasuk kita pada pagi hari ini, Allah yang mau. Meskipun syariatnya adalah daripada jamaah masyarakat Umbul Limus yang ingin mengadakan peringatan Isra Mi'raj, tapi hakikatnya duduknya kita di sini ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yuk Bapak Ibu semua, saya pribadi yang fakir ini selalu mengajak untuk senantiasa kita taqarrub kepada Allah, untuk senantiasa kita betul-betul melaksanakan perintah Allah. Karena sekarang ini mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat berita-berita di medsos, banyak kelompok yang mengatasnamakan agama, sehingga sesungguhnya adalah menghancurkan agama itu sendiri. Kelompok Wahabi, Wat Didijah, Palura, Maida, khair. Insya Allah kalau ada ikat, ngacak-ngacak itu Wahabi itu Pak. Maulid bid'ah, marhaba bid'ah, orang cukuran walimatut tasmiyah bid'ah, ziarah bid'ah, semuanya dibilang bid'ah oleh mereka. Yang ngomongnya di YouTube, yang ngomongnya Nabi nggak pernah ngomong di YouTube, karena memang pada saat itu YouTube belum dibuat. Mudah-mudahan yuk melalui peringatan Isra Mi'raj ini insya Allah akan menumbuhkan rasa keimanan kita kepada Allah. Maka semakin tumbuh iman kita, semakin kita ingin selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Pak Lurah tadi, Pak Kades suruh masuk ke dalam masjid saja susah. Wajar, sebab kenapa? Kalaupun Bapak dan Saudara mati hari ini kita di dalam masjid, insya Allah sahid semuanya. Ini masjid amruk. Beberapa waktu tahun yang lalu saya lewat ke sini Pak, ngisi di Tanjung Putus, di Umbul Salak, di Sukarame. Bahkan pernah juga kalau tidak salah saya ngisi di sini waktu acara pernikahan. Waktu Pak Abah Ustadz Sahai yang kalau nggak salah, ini gara-gara si Covid itu 2 tahun gantung sorban saya, kurang ajar si Covid itu, bener Pak. Sekarang Covid hilang, Corona hilang, ada si Omikron, ibunya penyakit, hilang ibunya nanti bapaknya Bapakron, hilang Bapakron nanti ganti Politron, nggak beres-beres kita ini Pak dunia ini. Insya Allah, maka wajar Pak Kades tadi kok dalam masjid. Insya Allah, barang siapa yang duduk di masjid, bersimpuh dia di masjid, tidak menulis, tidak membaca, cuman hanya sekedar mendengarkan pengajian, jaminannya adalah surga lebih baik orang yang sholat 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Jadinya kalau terawih pira? Kalau 23 paling malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Paling ramai itu sudah malam kesananya insya Allah.
tambah maju, Pak. Insya Allah. Tapi kita duduknya di sini, Bapak dan Saudara, cuman beberapa menit, Allah beri pahala, Allah beri jaminan lebih baik sholat 1000 rakaat. Maka bagus nih Pak Kades yang begini ini nggak usah didoain mati, nggak usah. Nanti juga mati sendiri. Hadirin rahimakumullah. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada baginda kita Muhammadin. Juga insya Allah kepada para kerabatnya, para sahabatnya, juga insya Allah kepada kita yang selalu istiqomah, yang selalu menjalankan risalah baginda Nabi. Insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini, Allah kumpulkan nanti kita dengan orang-orang syuhada yang pada akhirnya kita mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, ayat yang dibaca Korea tadi adalah ayat yang begitu populer ketika datang bulan Rajab. Maulid kemarin sudah kita lewati. Kemudian kita sampai kepada bulan Rajab ini. Di penghujung bulan Rajab ini kita berdoa kepada Allah, insya Allah melewati 1 bulan ke depan Saban akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka hari ini kita ambil hikmah, ambil pelajaran, di mana peringatan Isra Mi'raj ini Bapak dan Saudara bukan kali pertama diadakan. Hampir setiap tahun, hampir setiap masjid, hampir setiap musola, bahkan di tempat-tempat halayak umum pun memperingati. Apa tujuannya? Adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini yang kita ambil adalah hikmahnya saja. Sebab kalau digali Pak Ibu tentang Isra Mi'raj itu, dari semenjak Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril sampai langit pertama, sampai ke 7, sampai ke aras, sampai ke Lauhil Mahfuz, sampai ke Mustawa, balik lagi dia ke dunia, akan memakan waktu kurang lebih 3 hari 3 malam baru selesai kitabnya dibaca. Maka kita ambil hikmah sajalah ya. Mudah-mudahan insya Allah hikmah ini akan menguatkan iman kita. Maka kuncinya adalah iman. Ayat yang dibaca tadi Bapak Ibu dan Saudara luar biasa kalau paham. Bismillahirrahmanirrahim. Mengidak sing jawab Allah Bu di bawah kan. Padahal mas sunnah itu Pak. Hah? Wani piro. Padahal sunnah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat Al-Quran sedang dibaca, hendaknya kita dengarkan, hendaknya kita hayati dengan menjawab. Ngerti apa kagak, nanti dululah urusannya. Ketika Al-Quran dibaca tadi, jawab kita Allah, ditulis pahala. Ini ibu tadi sudah luar biasa. Untung nggak kelihatan. Kalau kelihatan Pak, jadi kori itu urat leher keluar semua itu. Ini seolah kayak orang nggak ngerti, diam aja. Padahal mas sunnah. Sunnah itu dijawab Allah. Giliran Al-Quran nggak mau ngejawab, giliran organ maki-aki gak nyambung. Dibaca ayat tadi oleh qari kita subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan seorang hambanya. Ayat ini Bapak Ibu memakai kalimat awalnya subhana, maka tasbih. Artinya Allah punya mau, Allah punya kehendak. Kalau Allah sudah mau
siapapun tidak ada yang bisa nolak lagi. Termasuk adalah Muhammad. Kalau Isra secara bahasa perjalanan, Pak. Isra secara bahasa perjalanan. Tapi seringkali kita mendengar Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil akhir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan atau yang telah memperjalankan seorang hambanya, siapa? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi lailam, pada malam hari. Maka ayat ini diawali dengan subhana, artinya maha suci Allah yang punya kehendak. Nabi Muhammad itu sama dengan kita, Pak. Beliau juga bisa ngantuk, beliau juga bisa lapar, beliau juga seorang ayah daripada anak-anaknya, beliau juga seorang suami dari istri-istrinya. Sama Nabi Muhammad itu dengan kita. Enggak seperti yang kita banggakan Nabi Muhammad itu sakti luar biasa. Tidak. Nabi juga begitu dia mau wafat melalui merasa sakit dulu. Sama dengan kita. Bedanya Nabi Muhammad itu adalah best is the best, King of the King. Itu Nabi Muhammad, manusia pilihan. Siapa yang milih? Allah langsung. Bukan berarti nabi-nabi terdahulu tidak dipilih, semuanya juga melalui pilihan. Tapi Muhammad yang menutup daripada seluruh para nabi-nabi yang lain, maka diistimewakan oleh Allah. Dan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu dan Saudara, tidak serta-merta Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Ada asbabnya, ada sababiahnya. Kenapa Nabi ini diberangkatkan ke langit? Ada sababiahnya. Pertama, sababiahnya disebut pada tahun itu adalah tahun kesedihan, Pak, atau bulan kesedihan. Ustaz, kenapa kok pada bulan itu disebut kesedihan? Saat itu Nabi dalam keadaan sedih, Pak. Dia ditinggalkan oleh istrinya Khadijatul Kubra radhiyallahu an. Kemudian ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya, sehingga Nabi pada saat itu sedih kepada Allah. Satu. Yang kedua, apalagi sababiannya? Nabi ini diberangkatkan ke langit. Bumi dan langit ternyata berdebat juga, Pak, gara-gara masalah ini. Gara-gara Nabi berangkat ke langit, nah bumi dan langit berdebat dengan langit. Kata bumi, wahai langit, gua lebih sempurna daripada lo. Kata bumi, kenapa hai bumi lu bisa mengatakan bahwa lu itu sempurna? Di bumi lihat apa saja ada. Lihat di bumi, jangankan kita menanam apa saja, singkong ditancepin jadi. Di bumi ada rumah Allah, Ka'bah. Di bumi ada juga orang-orang yang melingkari Ka'bah, yaitu tawaf ketika haji. Kata langit, nggak bisa. Gua yang lebih mulia, kata langit. Kenapa kamu bisa mengatakan lebih mulia? Di langit ada bulan, ada bintang, ada para malaikat. Tetap kata bumi, nggak bisa. Tetap gua yang lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Karena di bumi ada salah satu umat manusia pilihan Allah, yaitu Muhammad Rasul. Langit kalah berdebatnya tuh. Maka jangan heran Pak Kades kalau sekarang ada debat terbuka, itu jangan heran. Dari dulu sudah ada. Langit dan bumi juga berdebat gara-gara itu. Termasuk kita namanya penyakit ini, Pak. Hadirin rahimakumullah. Jadi sababiah tadi sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, Pak. Sebab biar paham, biar ngerti. Sekarang ini mohon maaf Pak, tiap tahun kita ngadain, datang bulan Rabiul Awal maulid, rame-rame ngadain maulid. Tapi begitu ditanya hikmah tentang maulid, nggak ngerti. Yang kedua, Isra Mi'raj, tiap tahun juga kita adakan ini Isra Mi'raj. Tapi begitu ditanya apa inti daripada Isra Mi'raj, mak ketenya Ustaz. Nah, repot kalau sudah begitu, Pak. Maka biar paham, ada sababiahnya Allah memberangkatkan Nabi ini. Sababiah yang pertama, bumi dan langit berdebat. Karena langit tidak
ditempati oleh manusia yang mulia, sementara bumi ditempati oleh manusia yang mulia adalah Muhammad. Sehingga Allah punya, bahasa kitanya, inisiatif lah. Sebab yang kedua, Pak, menyempurnakan sholat 5 waktu yang pernah dikerjakan oleh nabi-nabi terdahulu. Kok bisa Ustaz? Sholat 5 waktu yang menyempurnakan adalah Nabi Muhammad. Sebelumnya adalah sholat duhur doang, Pak, ada. Sholat subuh doang, ada. Sholat asar saja ada. Orang pertama yang melaksanakan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihi salam. Ketika Adam dari sorga dipindahkan ke bumi dalam keadaan malam gelap gulita, kemudian matahari keluar, Nabi Adam bersyukur, dia melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu dikenal sekarang sama dengan sholat subuh. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, sampai ke zaman Nabi Ibrahim, itu sholat subuh terus, Pak. Orang yang kedua yang melaksanakan sholat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika mau memotong leher Ismail yang disebut dengan Idul Kurban, di mana Ibrahim sekian lama dia tidak punya anak. Ketika dikasih anak oleh Allah, anak yang disayang-sayanginya, anak yang didamba-dambakannya, ternyata ada perintah Allah. Ibrahim, kalau kamu ingin menunjukkan rasa keimananku, kata Allah, maka laksanakan kewajibanmu, sembelih anakmu Ismail. Nabi Ibrahim 3 hari 3 malam berdoa kepada Allah, apakah memang betul ini petunjuk ya Allah? Apakah memang ini adalah salah satu bukti untuk menunjukkan kecintaanku kepadamu ya Allah? Tolong ya Allah, beri petunjuk. 3 hari 3 malam tidak ada petunjuk. Kalau begitu betul, diajak itu Ismail diajak nih, menjauh nih, Ismail diajak musyawarah, bukan Ismail ini, bukan. Kata Ibrahim, Ismail, saya abah ini dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu sebagai tanda bukti kecintaanku kepada Allah. Kata Ismail, karena memang dia juga adalah seorang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Wahai ayahanda, kalau memang itu adalah perintah Allah, laksanakan ayahanda, jangan ragu, saya ikhlas. Kata Ismail. Coba kalau Ismail umbulimus, begitu diajak musyawarah sama bapaknya, Ismail, jadi menjauh nih kok. Jika bener abahnya ada, Ismailnya ada nih. Pas nih bah nih ya. Bagaimana nih? Abahnya dapat perintah dari Allah. Seandainya kalau kamu disembelih, ikhlas kagak? Benopai bah. Kata Ismail, jangan dulu saya yang dipotong, saya masih muda, abah aja duluan yang paling tua. Itu kalau Ismail kita, Pak. Tapi begitu Pak Ismail sudah ikhlas, Ibrahim juga sudah mantap, maka mengambil salah satu alat untuk memotong leher Ismail, nempel di leher Nabi Ismail. Allah turun ayat wa tarakna bidzibhin azim. Allah ganti itu Ismail dengan seekor kibas yang besar, yaitu domba. Alhasil sampai sekarang setiap Idul Kurban adalah kita memotong kambing atau sapi atau kerbau. Coba kalau saat itu Pak, itu nggak diganti Ismail nggak diganti dengan kambing. Tiap tahun kita motong Ismail, tapi yang namanya Ismail doang, yang lain ke enggak. Tenang Pak Karis, bukan Ismail ini, aman ini mah. Ini. Hadirin rahimakumullah, maka pada saat itu Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah, Ismail tidak jadi dipotong, yang dipotong adalah seorang ekor kambing. Dia bersyukur kepada Allah dengan menunjukkan sholat zuhur 4 rakaat. 2. Ini kalau dibahas ini juga nggak beres-beres ini Pak. Masih panjang perjalanan Isra-nya belum ini Pak. Baru asbabnya doang, baru sababiahnya ini. Orang yang ketiga yang melaksanakan subuh, zuhur, asar.
Siapa orang yang melaksanakan sholat asar orang pertama nabi-nabi yang lain? Ada yang tahu Bapak? Siapa? Orang yang ketiga yang melaksanakan sholat asar adalah Nabi Yunus alaihi. Orang yang pertama yang melaksanakan sholat subuh siapa, Bu? Bisa. Kepamu nih, Bobo. Orang yang pertama yang melaksanakan sholat subuh siapa? Adam alaihi. Orang yang kedua yang melaksanakan sholat zuhur siapa, Pak? Ibrahim. Ibrahim nih, Pak. Ibrahim ini. Iya pas ya, Ibrahim Ismail ya. Pas amat ya, bener Pak. Orang yang ketiga yang melaksanakan sholat asar Nabi Yunus. Yunus alaihi salam pada saat itu umat-umatnya membangkang, umat-umatnya nggak mau beriman, umat-umatnya selalu dia menyembah kepada berhala. Diuji ujian yang hebat umatnya, sehingga Nabi Yunus masuk tenggelam ke dalam lautan. Siapa yang menyelamatkan adalah ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus selama 40 hari 40 malam. Dia tidak makan, tidak minum selama 40 hari 40 malam. Bayangin Bapak dan Saudara, dalam perut ikan Nabi Yunus, nggak makan, nggak minum, tapi Allah punya kehendak, Allah punya keinginan tetap hidup. Apa yang dibaca di dalam doa perut? Ibu ada yang tahu doa Nabi Yunus? Oh, ada. Bapak-bapak ada yang tahu doa Nabi Yunus? Hah? Mengidok? Aisyira. Doa Nabi Yunus itu Pak sudah lazim sering kita baca. Selama dalam ikan paus itu Nabi Yunus membaca doa kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah adalah selain Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Allah, ini saya ini adalah orang-orang yang penuh dengan kezaliman. Itu makanya sering-seringlah baca doa itu Pak. Sering-seringlah kita baca doa itu. Terutama nih Pak Kades, mohon maaf, sering-seringlah baca doa itu. Sebab mohon maaf, dari sekian masyarakat yang kita pimpin, mohon maaf sekali lagi, tidak ada yang sama pendapat, saran dan sebagainya. Tapi dengan membaca doa itu insya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kita akan dihindarkan dari orang-orang yang menzalimi kita. Selama 40 hari 40 malam Nabi Yunus alaihissalam atas izin Allah sampai ke tepian pinggir pantai, ikan paus mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan sehat, bugar, tidak kurang suatu apapun. Pada saat itu persis matahari sedang turun. Itulah di waktu asar Nabi Yunus bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan wujud dia melaksanakan sholat 4 rakaat, yaitu sholat asar. Nabi Yunus alaihissalam subuh, zuhur, asar. Setelah asar masuk ke maghrib. Siapa orang yang melaksanakan sholat maghrib orang pertama? Nabinya. Yang melaksanakan sholat maghrib siapa? Ada yang tahu? Hah? Nabi? Musa apa Isa? Nabi Isa? Isa apa Musa? Yakin? Benar? Nabi Isa alaihi. Nabi Isa adalah seorang nabi akhir sebelum Nabi Muhammad. Dia tidak mempunyai ayah, tapi atas izin Allah
Maryam yang tidak mempunyai suami, Allah punya kehendak hamil Nabi Siti Maryam, sehingga diketahui oleh masyarakat Mekah pada saat itu, kenapa Maryam kok bisa hamil sementara dia tidak punya suami, belum pernah nikah, kok dia bisa hamil? Sehingga pada saat itu penduduk Mekah membenci kepada Siti Maryam. Maryam dikucilkan, Siti Maryam dibenci, dibuang. Akhirnya Siti Maryam berangkatlah ke salah satu tempat yang namanya adalah Baitul Lahmi. Ini Abah kalau yang sudah pernah ke Mekah insya Allah tahu, namanya Baitul Lahmi. Di sanalah Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dibantu dokternya oleh para malaikat, bidan-bidannya para bidadari. Alhasil lahir Nabi Isa alaihissalam pada waktu maghrib. Saat itu juga melaksanakan sholat Isya 4. Tuh Siti Maryam. Maryam sekarang juga banyak Pak, yang nggak punya suami hamil. Banyak Maryam sekarang juga. Insya Allah kalau dibunuh di sini mah nggak ada lah. Itu menjauh di tengah laut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang melaksanakan sholat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, terakhir adalah Nabi Musa alaihi. Sejarahnya itu adalah sejarah Fir'aun. Ini sajalah hadirin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.